Baik, ikhwatu fillah, masuk kita ke pelajaran akhlak tercela selanjutnya, yakni al-ghadab atau amarah ya. Ini bagaimana amarah itu emosi yang bergejolak ya. Nanti kita akan jelaskan nih bagaimana amarah itu, sebab-sebabnya, pembangkit amarah, bagaimana mengobati atau mengendalikan amarah itu ya. Nah, terlebih dahulu kita baca mungkin 3 keterangan saja dulu ya, karena ini lumayan juga. Yang pertama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Jadi diantaranya ini adalah disebutkan apa-apa yang timbul ketika adanya kemarahan itu ya. Nah itu merusak yang namanya keimanan itu ya. Karena terkadang orang yang marah ya nggak terpikir dia itu ya, Allah melihatnya gitu ya, langsung dia aja dia marah gitu ya. Terkadang tuh ya. Ya gitu sok, kalau cobaan tuh ya orang yang marah tuh ya. Ya dalam segala hal kan gitu. Dia nggak pikir, dia langsung aja gitu. Refleks dia marah gitu. Ya. Nah itu. Makanya salah satunya kalau mau marah ingat Allah tuh ya. Terus apa? Di antaranya membunuh kan, nah itu. Itu juga kan sedikit marah pada saudaranya, salah paham sedikit, bunuh gitu ya. Tuh itu apa yang ditimbulkan dengan amarah itu. Ya, di antaranya juga nggak tahan emosinya, misalnya dia ingin berzina, nah itu ya. Karena dia belum waktunya misalnya. Iya kan, itu juga namanya gejolak hawa nafsu ya, ingin berzina kan belum waktunya kan. Dia untuk ya kasarnya apa itu, berhubungan tuh lah gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya apa, kalau misalnya dia timbulkan setelah waktunya ya dengan menikah, silahkan tuh ya, nggak apa-apa itu mah. Bahkan itu sunnah tuh ya. Tapi kalau belum waktunya jangan coba-coba, apalagi dengan melihat ya, wah, gitu ya. Zaman sekarang tuh ya, dengan PMO lah gitu ya, bahasa nah gitu ya. Nah itu. Nah, barang siapa yang demikian itu dia akan mendapat hukuman yang berat. Itu ya. Jadi di antara hamba-hamba Allah yang terpilih itu yang ibadah Rahman ya. Hamba-hamba Allah disebutkan ibadah Rahman itu hamba-hamba yang apa, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Di antaranya adalah dengan demikian ya. Maka kita jaga amarah ya. Kemudian juga firman Allah, "Fama utitum min sa'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khair wa baqalil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun wal ladina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha wa idza ma qadibuhum yakfirun." Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman.
dan hanya kepada Rabb mereka. Ya, hanya kepada Allah, hanya kepadanya mereka bertawakal. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera meminta atau segera memberi maaf, ya, gitu. Nah, itu artinya bagaimana di antara orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang Allah itu memberi kenikmatan lebih baik daripada dunia itu, di antaranya apa? Orang yang menjaga amarah. Itu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat di dunia akhirat, apa? Jaga amarah kita. Jangan sampai terlampiaskan, ya. Itu di antaranya. Dan seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Ausini qala la takdob." Farad dada miraran qala la takdob. Berilah aku wasiat, beliau bersabda, janganlah kamu marah. Laki-laki itu mengulanginya beberapa kali. Beliau tetap bersabda, janganlah kamu marah. Bahkan ada riwayat yang lain itu sampai 3 kali. Riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Ini menunjukkan wasiat yang terbaik, ya, agar seorang menjauhi yang namanya amarah, ya. Karena itu bisa menimbulkan dampak yang pasti dengan amarah itu lebih buruk, ya. Tuh. Ya, tadi disebutkan di dalil yang pertama, ya, kadang juga ada akibat-akibat yang ditimbulkan, ya bisa jadi perceraian atau gimana tuh, ya. Hal-hal yang tentunya negatif yang pasti akan menjadi akibat, ya, akibat dari amarah itu sendiri, ya. Nah, itulah untuk pelajaran akhlak. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Aku lakum lihada wa astagfirullah.